was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, hallelujah. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan sebelum anak-anak ini menerima baptisan kudus, hendaknya kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan ini. Ia bersabda kepada murid-muridnya demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarlah juga firman Allah yang menyatakan pengasihan Yesus kepada anak-anak. Seperti tertulis dalam Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Lalu orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarlah anak-anak itu datang kepada-Ku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk anak ini. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami membawa anak-anak ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak-anak ini akan dibaptis dengan air supaya diberkati oleh Tuhan di dalam imannya. Kiranya Tuhan membaptiskan mereka dengan Roh Kudus, menyucikan dia dalam jadi kepunyaan. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu, janganlah membagikan karunia-Mu, melainkan pelihara dia dalam kasih, supaya dia tetap setia dalam pergumulan, percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Mari kita bersama-sama mengucapkannya demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu dan saksi yang menggantikan anak ini karena ia perlu menyadari akan ini. Apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus seperti pengakuan kita orang Kristen? Kalau demikian jawablah, ya saya percaya. Apakah saudara meminta supaya anak-anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman kita? Kalau demikian jawablah, ya saya meminta. Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara serta mengajar anak-anak ini menurut kepercayaan itu, supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Kalau demikian jawablah, ya saya berjanji. Bawalah anak-anak ini supaya diserahkan kepada Allah dalam Kristus. Keila, Elia, dan Bapak, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Allah yang Maha Segala Rahmat, yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, kiranya memelihara dan membuka kekuatan dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami ucap syukur dan meninggikan nama-Mu oleh karena Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anak-Mu dan ahli waris surga serta menjadi anggota jemaat. Kami mohon supaya Bapak, Ibu, dan anak ini mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara dan mendidik anak-anaknya sesuai dengan perjanjian tadi dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Pimpinlah Bapak dan Ibu serta anak ini sehingga mereka bersama-sama dapat memiliki hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Bapak, Ibu, dan saksi, kami menasihati supaya saudara-saudara jangan melupakan perjanjian saudara yang saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat. Pimpinlah anak-anak saudara dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah teladan yang baik kepadanya. Ajarilah dia berdoa, bawalah dia masuk ke rumah gereja, agar sejak kecilnya dia sudah menjadi anggota gereja yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara.
Ibu Bapa sidang Jumat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembali kita akan mendengarkan persembahan pujian dari
kami persilakan. Puji Tuhan, selamat sore dan salam. Ya. Yang pertama, kami keluarga sangat berbahagia dan sukacita pada sore hari ini dan mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah boleh hadir bersama-sama meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama beribadah di tempat kami di sini. Adapun pokok-pokok doa nanti yang kami mohon untuk kita doakan. Yang pertama adalah tadi siang pada ibadah pukul 8 di Gereja Hosana, kami sudah menerima baptisan kudus untuk cucu saya yang ketiga, jadi anak dari Rio dan Ade, ya, atas nama cucu Keilani Elia Unmehopa, yang tadi siang dibaptis di jauh sana. Kemudian yang kedua, bersyukur juga untuk ulang tahun pernikahan walaupun sudah lewat tanggal 10 September yang lalu, itu masuk ke 40 tahun, ya. Sudah waktu yang lama juga, 40 tahun, cucunya sudah 3. Ya, kemudian bersyukur juga untuk ulang tahun kelahiran, walaupun nanti 4 hari lagi ya saya ulang tahun gitu, tapi masuk di bulan November ini. Jadi bersyukur, ya mohon didoakan nanti Pak Felix. Kemudian ini ulang tahun saya yang ke-61, ya. Tapi masih merasa ini jauh muda aja, ya. Umur boleh jalan, tapi kita tetap semangat. Kemudian bersyukur juga, walaupun sudah lewat pada tanggal 5 Oktober kemarin, anak saya, menantu saya, ya kalau saya sudah anak itu bukan menantu lagi. Jadi berulang tahun juga. Yang keberapa nak? 1, ya. Jadi ini suami anak saya yang tertua dari Mbak Nona, mereka ini berdomisili di Jakarta. Jadi jalan kelihatan karena sudah jadi warga negara DKI sudah berapa tahun ya, sejak kuliah bekerja di sana sampai sudah cucu juga kelas 2 SMP ya Wadi, di sana. Jadi ya puji Tuhan pada saat ini bisa datang berhadir juga, kumpul di sini. Kemudian untuk keluarga anak saya Vicky yang nomor 2, mohon didoakan Pak untuk bisa bertugas juga dengan baik di Sampit ini. Jadi anak yang beda-beda tempat. Dan untuk anaknya si Neymar Gabriel yang kelas SD, yang cucunya laki-laki. Kemudian untuk keluarga anak Nario dan dia yang tadi anaknya baru dibaptis, kemarin bekerja swasta ya di Kaukup itu di Batubara, tapi karena istri melahirkan, kesulitan juga untuk mengurus anak sendiri gitu ya, terus resign. Tapi puji Tuhan, bulan ini Rio juga dapat lagi bekerja di sini gitu, jadi masuk di Altra perusahaan apakah itu. Nah, puji Tuhan, mohon didoakan Pak untuk kelancaran selanjutnya. Kemudian kebetulan saya untuk mengisi hari tua ya, hari punah tugas. Jadi hari-harinya itu meracik-racik apa Pak, souvenir gitu, jadi usaha kecil-kecilan lah. Mohon didoakan selalu sehat Pak, jadi selalu bisa berkarya untuk katanya tuh kalau karena saya ini kan penyakitnya autoimun, jadi terapinya itu harus tidak bisa diam, mesti ada yang dibikin gitu supaya memorinya juga selalu bergerak. Jadi saya buat apalah begitu, disibuk-sibukkan sehingga pikiran juga enak dan semangat. Nah, terus kalau bisa dijual hasil karyanya bisa dapat duit gitu Pak.
ya lumayan untuk hiburan. Kemudian untuk bapak rumah tangga juga, Pak Melki ya, beliau juga pensiun mengambil profesi jadi lawyer, jadi pengacara. Jadi mau didoakan juga Pak, ya untuk mengisi hari tua juga. Tapi kebetulan beliau bisa masih berkiprah di sana gitu, masih kuat mikirin hukum-hukum. Kalau saya sudah malas yang urusan kantor-kantor itu. Ya kemudian ya nanti kalau setelah pulang ke Jakarta mohon juga didoakan anak saya yang tetua ini, penyertaan Tuhan untuk selanjutnya dalam bekerja maupun bersekolah buat cucu-cucu saya. Untuk keluarga di Ambon juga Pak, mohon didoakan dari keluarga besar Umi Opa di Ambon, kemudian keluarga besar Lambung di Palangkaraya. Kemudian ini tanpa juga berdoa ya, jadi untuk anak Tuhan ada yang kita inginkan titip doa untuk Bapak calon gubernur ya, Pak Willy Yosef. Nah kemudian paslon juga untuk wali kota itu adik kami Vina Panduwinata. Jadi Vina Panduwinata ini suaminya itu adalah adik sepupu saya, anaknya Pak Yansen Lambung. Pak Yansen Lambung itu dengan ibu saya itu adik kakak kandung. Jadi ibu saya nomor 5, Pak Yansen nomor 3 gitu. Jadi saya sepupu sekali. Jadi mohon didoakanlah kalau memang itu pilihan Tuhan ya, kita berserah gitu, supaya apa yang jadi sesuai dan seturut kehendaknya. Itu aja mungkin pokoknya yang bisa kami sampaikan Pak. Dan selanjutnya kami serahkan pada pendeta dan penatua diakon yang bertugas. Terima kasih dan selamat sore. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memulai ibadah kita pada sore menjelang malam hari ini. Kita siapkan diri memasuki ibadah dengan menyanyi dari PKJ nomor 4, bait 1 hingga bait yang kedua. Pada bait yang kedua kita diundang semua untuk bangkit berdiri. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali.
akan dibawakan oleh pihak keluarga. Ibrani 9 ayat 11 sampai dengan 28. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab, jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya dari darah Kristus, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air, dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, "Inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu." Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Oleh lingkungan pelayanan 4.
kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Selama ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Dan rencana-Mu Tuhan
kita Bapak Ibu sangat benar adanya. Dari tempat yang paling tinggi, pribadi Allah yang tak terlihat itu, ia kembali merangkaikan, ia kembali menghubungkan atau membangun komunikasi yang baik antara umat dan juga Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Artinya saudara, bahwa sejauh ini sadar atau tidak sadar, kerangka kehidupan kita Tuhan yang berproses, Tuhan yang punya rencana, bahkan Allah yang punya rancangan, yang mau ketika kita punya hubungan antara Allah dengan apa yang diciptakannya, kembali meresponi bahwa sejauh ini Allah membuka diri dalam segala masa dan tempat supaya setiap kita terhubung dengan baik. Tidak ada batasan waktu, namun saudara, ada sebuah kedekatan, ada sebuah komunion yang baik antara saudara dan kita dengan Tuhan yang kita sembah. Sehingga saudara, Ibrani ayat yang ke-11 sampai 28 ini saudara mengingatkan kita kembali tentang karya keselamatan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus, imam besar kita yang paling agung saudara. Sehingga yang pertama adalah Kristus gambaran imam besar yang lebih mulia dibandingkan imam-imam pada saat itu di perjanjian lama saudara, karena ia melayani dengan baik kemah suci yang kekal dan bukan dibuat oleh tangan manusia. Allah yang menyatakan, Allah yang membuat itu bagi setiap kita orang percaya. Yang kedua saudara, dalam perjanjian lama disampaikan, dinyatakan bagaimana darah binatang hanya membersihkan tubuh secara lahiriah saja, tetapi melalui pengorbanan Yesus di Kalvari, darahnya menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia dan memampukan kita bersama Bapak Ibu untuk melayani Tuhan dengan segenap hati. Amin. Artinya saudara, sadar atau tidak sadar, ketika kita boleh ambil bagian dalam persekutuan, ketika kita boleh ambil bagian dalam melayani, ini respon kita bahwa Tuhan melewati Allah yang kudus itu menjamah dan memampukan kita untuk mengerjakan karya dan misi Allah dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga saudara, Yesus adalah perantara dari perjanjian baru yang ditetapkan dalam darahnya. Dan dalam perjanjian ini saudara, kita menerima warisan yang kekal yang tidak pernah diberikan dunia. Tapi saudara, yang menjanjikan itu dan menyatakannya dengan baik, tidak hanya melalui kata-kata teori, tetapi ia berekspresi, ia menyatakan itu, ia mengaktualisasikan janjinya untuk menyelamatkan setiap kita, orang-orang percaya dari segala masa dan Dengan hari ini ada kebaktian sumur katanya. Tolong teman-teman datang. Akhirnya kami sepakat seberapapun yang ada kami menyanyi pada hari ini. Jadi banyak teman-teman kami yang belum bisa hadir hari ini katanya ini. Jadi kami akan membawakan lagu untuk saudara kami Lili dengan judul Tuhan penolongku. Selalu penolongku. Ini latihan di panggung. Kalau ada kekurangan, maklumlah Bapak Ibu. Silahkan.
Tuhan, Kau menyerahkan anak ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah hidupnya menjadi berkat, dan ia pun bertumbuh dalam iman serta kasih kepada Tuhan. Lindungilah Kelani dan bimbinglah dia, agar selalu mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam tumbuh kembang dan masa kanak-kanaknya. Lebih Tuhan, kami mendoakan untuk kelahiran Afrianto Gultom pada 5 Oktober 2024 yang ke-41. Kami sangat bersyukur atas anugerah yang Tuhan perkenankan bagi saudara ini. Biarlah saudara Abrianto bertumbuh dalam hikmat Allah, hidup dalam kesehatan yang berlimpah, dan berhasil dalam setiap karya dan kerja bahkan rencana di masa-masa yang akan datang. Terlebih Tuhan, untuk keluarganya bersama dengan Fani Yermina Unmehova, bahkan bersama anak terkasih Melody Gracia Gultom. Kemohon ya Tuhan perlindungan dan bimbingan-Mu atas keluarga ini. Kiranya Engkau memberkati setiap usaha dan langkah-langkah mereka di waktu-waktu yang akan datang, serta menjadikan mereka bersama keluarga mereka hidup dalam keharmonisan penuh dengan cinta kasih, dan Tuhanlah yang dipermuliakan. Kau juga menopang dalam doa untuk keluarga Priski Marantina Unmehova dan cucu terkasih Neymar Gafaria. Terlebih Tuhan, saat dalam pekerjaan sebagai P3K dan juga dalam studi di Sampit, Tuhan, kami mohon agar Engkau memberkati pekerjaan keluarga ini dan proses studinya. Berikanlah kelancaran dalam setiap karya dan kerja, dan hikmat Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya dengan baik, sehingga mereka boleh membawa berkat dan janji Tuhan dan mempersiapkan masa depan untuk anak terkasih mereka, Gavariel ini. Kau juga menopang Tuhan untuk keluarga rumah Rio Rodop Unmehova dan dia Mahardika, serta cucu terkasih mereka Kelani Elia Unmehova yang baru mendapatkan pekerjaan. Kau bersyukur atas pekerjaan yang telah Engkau berikan kembali. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan ini agar menjadi berkat bagi keluarga mereka dan memampukan mereka bersama-sama untuk tetap mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa janji dan berkat Tuhan tersedia untuk keluarga mereka, bahkan keluarga besar di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk berbagai hal yang Tuhan kenankan bagi Bapak Melkianus Unmehova dalam pekerjaannya sebagai pengacara atau lawyer, dan Ibu Li dalam usaha UMKM-nya. Tuhan, kami memohon agar Engkau memberkati setiap hal yang boleh mereka kerjakan, memberikan kelancaran dan keberhasilan dalam usaha, serta hikmat dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka dapat menjadi berkat dan perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati setiap orang-orang yang Tuhan perjumpakan dalam kehidupan mereka. Untuk keluarga besar Lambung di Palangkaraya, bahkan Unmehova di Ambon, kemohon ya Tuhan agar Engkau selalu menjaga dan memberkati keluarga besar ini. Berikanlah kesehatan, kedamaian, kebersamaan, bahkan keharmonisan bersama-sama, semuanya itu ada dan datang dari dan dalam nama Tuhan. Untuk anak, menantu, dan cucu yang akan kembali ke Jakarta pun yang akan ke Sampit, Tuhan, kami serahkan perjalanan mereka dengan baik. Berikanlah perlindungan dalam perjalanan mereka, dan berkatilah langkah mereka agar mereka tiba dengan selamat dan dipenuhi dengan damai dan sejahtera. Kami juga menopang Tuhan dalam doa kami bersama untuk proses pemilihan calon gubernur Kalimantan Tengah, dan juga untuk wali kota dan wakil wali kota Palangkaraya. Kepercayaan Tuhan dalam nama Yesus, biarlah Engkau memberikan hikmat kepada setiap pribadi yang sedang berjuang dan dalam berbanyak hal berupaya dengan baik untuk kontestasi pemilihan gubernur dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Bahkan terlebih Tuhan, kami menopang dalam doa kami untuk Pak Willy M. Yosef dan juga Ibu Vina Panduwinata. Saya percaya Tuhan segala sesuatu yang boleh berlangsung, Tuhan berkenan, Tuhan memberikan jalan yang terbaik, dan kami senantiasa menopang dalam doa bila karya Tuhan, kebaikan Allah dinyatakan bagi mereka, dan di balik perjuangan
perjuangan mereka. Segala sesuatu itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan dalam nama Yesus segala sesuatu itu tidak pernah menjadi sia-sia. Berkati keluarga besar di tempatnya Tuhan, bahkan kami semua. Kami percaya setiap kehidupan kami, bahkan setiap rencana kami, ketika kami mengandalkan Tuhan, maka semuanya pasti terjadi. Bimbing dan pimpin kami Tuhan, berikan kelimpahan rahmat dan sertaan-Mu bagi kami untuk hari-hari yang akan datang, yang akan kami tempuh bersama. Ini adalah ungkapan doa kami yang kami lakukan bersatu hati di dalam nama Yesus, yang sudah bersama-sama mengajarkan kami untuk menaikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan buat kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kami akan serahkan persembahan. Lagi bedin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan melalui kantong kolektor yang beredar, kita bersama menyanyi dari nyanyian Ungkup nomor 306, bait pertama hingga persembahan selesai diadakan. Uang karya Daud. Ya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu silakan duduk kembali, ibadah kita telah selesai. Terima kasih. Dan selanjutnya kami serahkan kepada komite ibadah yang melayani. Sama-sama menyanyikan selamat ulang tahun, dilanjutkan dengan panjang umurnya. Ayo musik. Tak kenapa sininya. Selamat ulang tahun, kami ucapkan. Selamat panjang umur, kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur, dan bahagia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya badannya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya nanti ya, dipandu gitu. Tiup lilin, yang berdoa dulu. Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ayo kita hitung. 1, 2, 3. Ya, tiup lilinnya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang. Ayo bersama-sama potong kuenya. Bersama-sama. Ayo bersama-sama. Pegang-pegang ininya, apa, pisaunya sama-sama. Ayo Pak Melki, bersama-sama berdua. Iya. Sip, 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 sip. Ciu, ya. 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 Suap kuenya, suap kuenya, suap kuenya sekarang juga. Ayo saling bersuap. Ayo Jaya, sekarang juga. Ayo suap kuenya, suap. Kita saksikan Pak Melki dan Bu Melki bersuap-suapan. Ya, Pak Melki lagi suap. Aduh, Pak Melki suap. Ya. Suap, ya. Suap. Cium pipinya, cium pipinya, cium pipinya sekarang juga. Dan ayo, sekarang juga. Ya. Apalagi. Terima kasih, selamat ulang tahun. Tuhan selalu memberkati. Aktif lagi ya Pak Melki, kita bersama-sama di paduan suara. Ya, di lingkungan pelayanan 4. Terima kasih. Kita sehari-hari. Kami berterima kasih kepada Majelis Jemaat,
Pelangga 1, terutama lingkungan 4 yang telah melayani kami dalam beberapa kegiatan yang kami laksanakan pada malam hari ini, terutama yang tadi pagi di gereja kami mengantarkan cucu kami untuk baptisan kudus yang sudah dilaksanakan, sehingga kami patut bersyukur karena tanpa Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kami berterima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah menolong kami dalam doa syafaat tadi, yang semuanya itu kami berterima kasih karena apa yang dikaruniakan kepada kami sekeluarga, tentunya kami akan bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan Tuhan. Begitu pula dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang hadir pada malam ini. Kami tidak bisa membalas kebaikan Bapak atau kehadiran Bapak di sini. Hanya kami dapat memohon kepada Tuhan kita Yesus Kristus agar semua kita yang hadir pada malam ini diberkati dan dikaruniai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi terima kasih dan kami mohon kepada Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, kami sekedar ini bukan kampanye, tapi sekedar untuk mengingatkan kita, karena saya juga salah satu tim hukum dari Pak Willy Yosef, dan juga adik saya Vina juga mencalonkan untuk wali kota, dan kami mohon dukungan semua yang hadir pada malam ini untuk bisa kita dalam pemilihan nanti kita sama-sama dari hati kita untuk memilih pemimpin kita, baik wali kota maupun gubernur, untuk dapat membawa kita ke kesejahteraan kita sebagai masyarakat Kalimantan Tengah maupun kota Palangkaraya. Itu saja yang kami dapat sampaikan, dan kami mohon kepada Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian atas bertahannya Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian. Malam ini kami juga menyiapkan hidangan untuk kita bisa menikmati bersama-sama, dan kami mohon kepada, sebelumnya kita menikmati, kami mohon kepada Bapak Pendeta untuk membagikan kita dalam doa. Terima kasih. Shalom. Yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku. Hatiku teguh sambil menyongsong kembali